Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahdiat Dr. Raisat dengan NIM 240407510012 dari kelas BC 242. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di topik 9 mata kuliah, yakni Pendidikan Pancasila. Langsung saja kita masuk pada pertanyaannya yang pertama. Pertanyaannya yaitu, bagaimana Pancasila dapat menjadi landasan nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa Indonesia? Jawabannya, Pancasila sebagai landasan nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan Pancasila menjadi dasar etis dan filosofis dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk kemajuan negara maupun bangsa. Nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial memberikan arah bahwa ilmu pengetahuan tidak dikembangkan secara bebas tanpa batas, tetapi harus diarahkan untuk kebaikan bersama, untuk meningkatkan produktivitas petani lokal, dilakukan bukan semata-mata untuk keuntungan ekonomi, tetapi juga untuk pemberdayaan masyarakat, desa, dan ketahanan pangan nasional. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Dalam konteks pengembangan teknologi dan inovasi, bagaimana nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dari Pancasila dapat diterapkan agar IPTEK berpihak pada kesejahteraan rakyat? Berikan contohnya. Nah, jawabannya, nilai kemanusiaan dan keadilan dalam teknologi dan inovasi. Nilai kemanusiaan sila kedua menekankan pentingnya menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan dalam setiap proses inovasi. Teknologi yang dikembangkan harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan kita. Keadilan sosial, yakni pada sila kelima, menuntut agar hasil IPTEK dapat diakses secara merata oleh seluruh pihak atau lapisan masyarakat yang ada di negara kita ini. Contoh pengembangan aplikasi layanan kesehatan berbasis digital di daerah terpencil. Dengan pendekatan teknologi inklusif, layanan medis dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya sulit mendapatkan akses, sehingga terjadi pemerataan manfaat dari IPTEK tersebut. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Apa peran ilmu pengetahuan dalam mewujudkan tujuan Pancasila seperti persatuan nasional, keadilan, dan kesejahteraan sosial? Berikan contohnya. Nah, peran ilmu pengetahuan dalam mewujudkan tujuan Pancasila itu sangat berpengaruh, karena ilmu pengetahuan menjadi alat strategis dalam mencapai cita-cita Pancasila seperti persatuan nasional, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Ilmu sosial dapat digunakan untuk merancang kebijakan publik yang inklusif dan mengedukasi, mereduksi konflik sosial. Ilmu alam dan teknologi membantu dalam penyediaan energi terbarukan, pengolahan limbah, dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Contohnya itu pada pengembangan teknologi panel surya di desa-desa terpencil, baik itu di Papua dan lain-lainnya, yang dimana tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga membangun rasa persatuan nasional karena masyarakat merasa diperhatikan oleh negara. Selanjutnya, pertanyaan terakhir atau pertanyaan keempat. Bagaimana kita dapat menyeimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai moral etika yang terkandung dalam Pancasila? Berikan contohnya. Nah, guna menyeimbangkan ilmu pengetahuan dan nilai moral dan etika Pancasila, perkembangan IPTEK yang sangat cepat melalui perlu diimbangi dengan prinsip moral dan etika
yang terkandung dalam Pancasila. Nah, dengan ini akan mencegah penyalahgunaan iptek yang bisa merugikan masyarakat, seperti manipulasi data, pencemaran lingkungan, atau diskriminasi digital. Nah, contohnya itu dalam riset AI. Penting untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa algoritma tidak bisa dan tidak diskriminatif. Ketika ini sejalan dengan semangat keadilan dan kemanusiaan dalam Pancasila. Mungkin itu saja jawaban yang telah saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.